tafakur. Jadi tafakur itu amalan para nabi. Tafakur itu amalan hati. Karena rumah melihat cucian numpuk terus dipoto ya, cucian numpuk dipoto, keluarlah status. Cucian banyak guys, lembur hari ini. Kan begitu. Itu sebenarnya sedang bertafakur. Cuma jangan Allahu ya Rabbi, ajari kami syukur atas semua nikmat tercurah pada kami, atas semua nikmat pada keluarga kami. Jadikan ibadah kami tetap istiqomah, matikan kelak kami husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTubers di mana saja berada, terima kasih berjumpa kembali dengan kami Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam berkah, salam melimpah rezeki dari berbagai arah, berkah dan berkah. Alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tafakur. Tafakur edisi Kultum Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan, keselamatan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTubers di mana saja berada, tafakur. Ingat di medsos ya, beberapa media sosial ini selalu ada yang namanya status ya, ada yang namanya status tuh. Nah, status Anda mungkin pernah menulis status Anda di medsos tersebut. Bahkan ada yang rutin tiap hari menulis status. Isinya macam-macam. Ada yang sampai 3 kali, ada ya. Ada yang sampai 3 kali, bahkan ada yang sering banget gitu. Seakan-akan medsos itu adalah udah ngelebihin temennya, ngelebihin istrinya, ngelebihin suaminya ya. Akhirnya apapun yang ada di pikirannya dia tuliskan di status tersebut. Karena yang ditanya ketika kita mau menulis status itu kan malah sudah ada pertanyaan sendiri. Di beberapa medsos sudah tercantum pertanyaan sendiri. Ketika di bagian status itu, apa yang Anda pikirkan ya? Apa yang Anda pikirkan ya? Itu dia. Jadi belum kita bikin aja dia sudah bertanya duluan, apa yang Anda pikirkan? Ada yang pernah baca status di kolom status itu begitu kan? Ya, pasti ada beberapa medsos memang di kolom statusnya itu sudah nanya duluan ke kita, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Nah, yang saya garis bawahi adalah pikirkan. Pikirkan itu kata dari terpikir ya, kata dari terpikir. Nah, terpikir itu adalah sebenarnya dari tafakur, jadi terpikir ya. Oleh karena itu banyak
status-status Anda yang tertulis itu sebenarnya intinya awalnya dari tafakur dirinya, melihat sekelilingnya, melihat kondisinya, melihat dirinya, melihat orang lain. Dari bertafakur tersebut jadi terfikir. Dari terfikir tersebut jadi status Facebook, jadi status IG, jadi status dan lain-lain semuanya lah gitu ya. Twitter dan lain-lain. Akhirnya dari bertafakur itu jadi terfikir itu jadi tertulis itu jadilah status Anda. Sebenarnya itu. Jadi medsos itu tidak semuanya jelek. Yang bikin jelek itu sebenarnya kitanya. Nah, yang bikin jelek itu kitanya, bukan medianya sebenarnya. Itu bagus. Seandainya semua medsos ini dipakai untuk kebaikan-kebaikan, maka ini akan jadi keberkahan. Tetapi kalau dipakai untuk kejelekan, maka ini akan jadi kemaksiatan dan ini akan merugikan. Selain merugikan dirinya, tentunya merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita jangan takut, jangan tabu dengan perkembangan teknologi apapun juga, tetapi kita harus punya pegangan, harus berpegang teguh sehingga jadikan seandainya itu media itu pisau, jadikan pisau itu untuk membuat sayur, untuk memotong yang baik-baik, untuk memotong yang bermanfaat untuk kita, bukan untuk mencelakai orang. Oleh karena itu, jangan takut Anda menulis status setiap hari di medsos. Tapi jadikan status itu adalah tafakur yang baik-baik. Hampir semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua pernah mengembala kambing. Bahkan orang-orang hebat, mungkin di Indonesia ini banyak orang-orang hebat, para pemimpin dan lain-lain pernah jadi gembala, ya, pernah jadi gembala kambing. Kenapa? Gembala kambing, gembala kerbau boleh, ya. Nah, kenapa mereka orang-orang hebat? Karena mereka orang senantiasa, ya, orang-orang yang senantiasa bertafakur. Jadi tafakur itu amalan para nabi. Tafakur itu amalan hati. Karena yang datang dari hatinya dikeluarkan. Nah, jadi yang dilihat kemudian dimasukkan ke hati. Kalau status yang datang dari pikirannya, hatinya kemudian dijadikan status. Itu juga tafakur, ya. Jadi Anda jangan takut dibilangin apalah bahasanya, ya. Yang jelas jangan takut kalau Anda selalu update status Anda. Yang penting yang diupdate-nya memang yang baik-baik. Dari boleh tafakur kita. Jadi ketika para rasul, para nabi sebelum jadi rasul, sebelum jadi nabi bergembala, sementara kambingnya itu digembala, ya, kambingnya mencari rumput, mereka kan banyak duduk berteduh di bawah pohon rindang, melihat alam sekelilingnya, melihat ciptaan Allah, melihat orang-orang yang lewat, melihat, dan ini sebenarnya bertafakur, akhirnya berpikir, akhirnya masuk hati. Nah, ini sebenarnya tafakur itu bukan mesti harus berdiam diri di tempat yang sepi saja, tetapi ketika kita beraktivitas juga sebenarnya kita sedang bertafakur. Mohon maaf ibu-ibu, mungkin sering banyak bertafakur di rumah, ya, di rumah melihat sekeliling rumah, melihat cucian numpuk, terus dipoto, ya, cucian numpuk dipoto, keluarlah status, cucian banyak guys, lembur hari ini, kan begitu. Itu sebenarnya sedang bertafakur, cuma jangan sering-sering lah. Karena kalau sering-sering bukan jadi tafakur, itu ngeluh, ya, itu ngeluh, ya. Mending kalau yang komentarnya baik-baik, yang komentar semangat bos, semangat sis, semangat bro, kan gitu kan. Aduh maaf tidak bisa bantuin, aduh saya pengen bantuin tapi jauh. Ya medsos kan seluruh dunia, yang nonton orang Amerika, meskipun
Orangnya orang Indonesia. Yang diupload cucian, hati-hati. Jadi makanya harus hati-hati kalau ngupload atau status apapun juga di medsos ini, yang nonton bukan kita saja, yang nonton bukan tetangga saja, bukan teman kita, seluruh dunia melihat. Jadi kalau cucian acak-acakan mana kelihatan segala macam segitiga emasnya itu, nah itu yang melihat seluruh dunia. Jadi hati-hati, Ya kalau sekali dua kali bolehlah. Nah, itu anggap kan sedang bertafakur. Tapi kalau udah sering-sering mempertontonkan cucian kotor, itu sebenarnya ngeluh, bukan lagi bertafakur ya. Jadi itulah gambaran tafakur itu. Gambaran tafakur. Jadi status dalam medsos itu sebenarnya tafakur, terfikirkan. Jadi si medsosnya bertanya, apa yang Anda pikirkan? Nah, kemudian kita jepret. Mau makan difoto dulu. Makan guys, kan gitu. Makan bro, kan begitu. Boleh-boleh saja lah sekali-kali. Tetapi jadikan itu untuk bertafakur. Jadikan makanan itu untuk bersyukur, bukan riya, bukan ujub, bukan takabur. Ya, kasihan kan di belahan dunia sana, sementara jangankan seperti kita makan milih-milih, makan apa hari ini. Sementara di belahan dunia lain mungkin ada yang sedang kelaparan, bahkan mungkin tetangga kita sedang tidak punya makanan. Sementara kita memikirkan kuliner sana, kuliner sini, seakan-akan memilih-milih makanan dan dijadikan status. Sementara ada orang lain hari ini pertanyaannya, terpikirkannya, statusnya itu, kita itu makan apa, sementara mereka makan apa tidak? Apa yang dimakan? Tidak ada yang dimakan. Nah, jadi jangan sampai, sekali-kali bolehlah, untuk tandanya kita bersyukur. Ya, tandanya kita bersyukur. Tetapi jangan sering-sering. Akhirnya nanti bukan bersyukur, tapi takabur, ujub, riya. Berbahaya itu. Jadi jadikan medsos ini, status Anda itu benar-benar untuk bertafakur. Karena apa? Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekayaannya, dengan apanya, beliau bisa bersyukur, ya, bisa bersyukur dengan kekayaannya tersebut. Jadi bukan untuk riya, takabur, tapi seandainya Anda hari ini Allah perkenankan punya kekayaan melimpah, dari mana-mana datang dari berbagai arah berkah-berkah, itu mah ini ya, teraplikasi. Nah, boleh sekali-kali jadikan status, tapi itu untuk Anda jadikan untuk bersyukur, jangan dijadikan untuk takabur, begitu. Karena ya sekali lagi, ini amalan-amalan para rasul, para nabi ini sebenarnya dari buah dari bertafakur. Nabi Adam, Nabi Yunus, dengan bertafakurnya, beliau menyesali dosa-dosanya. Buah dari tafakur itu bertafakur, menyesali semua dosa-dosanya. Nabi Sulaiman bertafakur sehingga bisa bersyukur, ya, karena kekayaannya, karena kehebatannya, beliau bertafakur sehingga bisa bersyukur. Kemudian Nabi Ibrahim bertafakur sehingga beliau bisa menemukan Tuhannya. Dengan tafakur Nabi Ibrahim bisa menemukan Tuhannya, bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa bertafakur. Hanya bedanya kita dan dengan para rasul dan lain-lain, Rasulullah bedanya bertafakurnya hanya memikirkan umatnya, memikirkan kita. Sungguh pun kita bukan di zamannya. Rasulullah senantiasa mentafakuri umatnya. Ummati, ummati, ummati. Nah, oleh karena itu, jadikan hari ini perkembangan teknologi apapun, termasuk media sosial, termasuk status, boleh Anda update terus setiap hari, tetapi yang menjadikan manusia itu menyesali, kemudian bertaubat, kemudian menemukan Allah SWT, menemukan Tuhannya, senantiasa bersyukur, kemudian senantiasa memikirkan orang lain. Jadilah
status-status Anda itu inspirasi, motivasi untuk diri sendiri minimal, kemudian untuk banyak orang, sehingga status Anda itu menjadi keberkahan, keselamatan untuk orang banyak. Bukan isinya itu bukan hanya keluhan-keluhan, update status itu ya, bukan hanya caci maki dan ini dengan ini kepada orang, tetapi jadikan sebuah media sosial itu untuk bagaimana menciptakan kedamaian, keindahan, keberkahan, keselamatan untuk semuanya, dan jadikan motivasi untuk dirinya sendiri. Cucian numpuk guys, jadikan untuk biar dia segera mencuci, ya. Jangan terus aja balas-balas, akhirnya nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Siapapun yang balasnya hebat itu mau saya bantuin, ya nggak bakalan selesai itu cucian. Karena solusinya cucian itu cepat-cepat dicuci. Nah, jadi itulah status kita di media sosial itu. Jangan takut. Anda bikin update status setiap saat boleh, tetapi jadikan itu untuk motivasi diri Anda, jadikan itu untuk keberkahan umat, jadikan itu untuk muhasabah diri, jadikan itu kebaikan-kebaikan. Jangan jadikan itu permusuhan, jangan jadikan itu kejelekan, jangan jadikan itu sebuah keluhan-keluhan. Seandainya Anda mengeluh, aduh, foto uang 1.000-an, 5.000-an udah dekil dipoto statusnya. Tanggal tua bro, kan begitu kan statusnya. Itu tidak akan jadi solusi, tidak akan jadi solusi. Yang senang dengan kita paling doain, udah kuatkan, tabahkan, sabarkan. Yang nggak senang sama kita malah syukurin loh, kan begitu. Jadi buatlah status yang inovatif, kreatif, sehingga kita menjadi semangat hidupnya, dan itu jadikan doa untuk orang banyak, sehingga menjadi inspirasi untuk orang banyak. Jangan jadikan hanya ya seperti tadi, isinya hanya keluhan-keluhan, kesedihan dan lain-lain. Jadikan itu sebuah keberkahan, jadikan itu. Jadi sekali lagi, jangan takut dengan status Anda membuat di medsos, dan jangan takut dengan media sosial. Justru dengan adanya kita jadi penyeimbang, untuk status yang jelek-jelek itu. Bayangkan saja, anak-anak kita di seluruh dunia ini hampir semuanya bermedsos, ya. Kalau medsos itu diisi dengan yang jelek-jelek, dengan yang apa, maka generasi penerus ini akan jadi orang-orang yang seperti di status-status itu, yang tukang ngeluh, yang tukang ngedumel, yang tukang bercaci maki, yang tukang berantem dan lain-lain. Tapi kalau kita masukkan, kita datang dan kita hadir di status-status media sosial tersebut, di YouTube, di mana-mana, akhirnya kita jadi penyeimbang. Minimal orang yang nonton itu tidak semua nonton yang jelek-jelek saja. Akhirnya bisa nonton yang baik-baik, akhirnya bisa jadi dapat keberkahan, akhirnya bisa mendapatkan kebaikan di situ. Akhirnya generasi kita juga menjadi generasi yang semangat, pejuang tangguh, hebat, bukan tukang ngeluh, bukan tukang memalas, bukan ngedumel dan lain-lain. Oleh karena itu, sekali lagi siapapun Anda yang punya ilmu walau sedikit, apalagi ilmunya banyak, bikin status di media sosial yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, sehingga media sosial dipenuhi yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Siap? Alhamdulillah. Itulah bertafakur. Jadi tafakur itu akhirnya terfikir. Terfikir itu medsos bertanya kepada kita, apa yang Anda pikirkan? Jadilah status kita. Status kita sampaikan di medsos itu yang baik-baik, karena kita ditanya. Bukan medsosnya yang salah, tapi kitanya yang terkadang salah. Oleh karena itu, jadikan media sosial untuk lahan beramal, ladang ilmu, ladang keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan Anda hari ini, siapapun juga, dimanapun Anda berada, rubah itu status yang malas-malas, yang jelek-jelek, ganti dengan semangat-semangat, dengan yang baik-baik, yang menimbulkan keberkahan.
Jangan takut dengan media sosial. Jangan takut update status. Mulai hari ini, Anda orang-orang yang hebat. Salam terafikasi, salam sehat, salam berkah, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Kami dari Terafikasi mohon maaf atas semua kekurangan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Rabbi, ajari kami syukur atas semua nikmat tercurah pada kami, atas semua nikmat pada keluarga kami. Jadikan ibadah kami tetap istiqomah, matikan kelak kami husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.